Hey, hey, hey. Salah dengarkan, tunggu dulu. Hey, 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 sobat peternak milenial. Perkenalkan, saya Andi Fathana Ainun Karni, kelas 3C Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina, serta menjelaskan bagian hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ternak jantan. Organ reproduksi pada ternak jantan dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu organ kelamin primer, yaitu gonad jantan yang dinamakan testis. Yang kedua yaitu sekelompok kelenjar-kelenjar. Dan yang ketiga yaitu alat kelamin luar penis. Yang pertama, testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, sekresi hormon, dan protein. Selain itu, diproduksi estrogen dan berbagai jenis protein yang berperan penting dalam fungsi spermatozoa. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis, serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi semen, maturasi, dan penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga yaitu skrotum. Skrotum adalah 2 lobus kantong yang membungkus testis. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis. Yang keempat yaitu ductus deferens. Ductus atau vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan cauda epididymis dengan uretra. Dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkatan spermatozoa. Yang kelima yaitu kelenjar aksesoris. Kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya. Yang merupakan kelenjar seks yaitu vesicula seminalis atau vesicularis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretralis atau Choupers. Kemudian yang keenam yaitu uretra. Uretra adalah saluran urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen. Yang ketujuh yaitu penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung yang berakhir pada glans penis. Selanjutnya yaitu organ reproduksi ternak betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium organ utama yang menghasilkan sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium ini akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa yang tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengangkat ovum dan spermatozoa. Disinilah terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadi pembelahan sel dari embrio. Yang ketiga yaitu uterus. Uterus adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari oviduk dan berakhir pada suatu muara pada vagina di kaudal. Fungsi utamanya yaitu menyimpan,
dan memelihara embrio atau fetus. Selanjutnya yang keempat yaitu vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat serviks. Vagina ini yang digunakan sapi sebagai alat kopulasi atau alat perkawinan. Vagina ini akan menghasilkan lendir sebagai pertanda apakah ternak betina tersebut mengalami masa birahi atau estrus. Yang kelima yaitu serviks. Serviks merupakan saluran reproduksi yang terletak pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Fungsinya yaitu mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Sedangkan fungsi lainnya yaitu sebagai media penampung sperma dari proses perkawinan secara alami. Selanjutnya yaitu yang terakhir yang keenam yaitu vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang terletak yang paling luar, berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Bagian tengah vulva terdapat klitoris. Itulah tadi penjelasan tentang organ reproduksi ternak jantan dan organ reproduksi ternak betina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak jantan yang terdapat dalam reproduksi ternak jantan, yaitu yang pertama GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Organ yang memproduksi GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar oksigen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi LH dan FSH. Kemudian yang kedua yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH ini menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi follicle de Graaff atau folikel yang matang yang siap untuk ovulasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga LH, luteinizing hormone atau LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu LH. Fungsi dari LH yaitu merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya yang keempat yaitu testosteron. Secara umum hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormon dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Selanjutnya yaitu hormon reproduksi ternak betina. Sama seperti pada reproduksi ternak jantan, terdapat yang pertama yaitu GnRH. Organ yang memproduksinya yaitu hipotalamus. Kemudian yang kedua yaitu FSH atau follicle stimulating hormone. Juga sama pada penjelasan sebelumnya. Yang ketiga yaitu LH atau luteinizing hormone, di mana juga fungsinya sama seperti pada reproduksi ternak jantan, yaitu selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsinya itu merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya yaitu estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah.
Hormon estrogen ini akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Selanjutnya itu progesteron. Progesteron ini mempunyai nama lain hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting, hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Selanjutnya itu prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin ini yaitu menghancurkan korpus luteum, membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Yang terakhir yaitu oksitosin. Ini merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini selanjutnya berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.